Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik. Hadir kembali untuk para pencinta YouTuber juga para siswa-siswi SMP yang senang atau gemar mempelajari ilmu pengetahuan alam. Kami melayani para siswa-siswi SMP untuk belajar IPA. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Juga nyalakan loncengnya untuk memberikan dukungan terhadap kami sebagai pemberi materi-materi ilmu pengetahuan alam di YouTube channel Soli Supriyadi. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 3. Kami masih tetap memberikan pembelajaran dengan struktur dan fungsi jaringan daun bagian ke. Para YouTuber yang saya cintai, proses fotosintesis pada tumbuhan, oksigen, karbon dioksida, glukosa, air, dan mineral. Apa pentingnya melakukan fotosintesis? Nah, ini merupakan hal di mana dengan adanya fotosintesis ya, maka kita akan mendapatkan oksigen gitu ya, akan mendapatkan glukosa. Nah, itu sangat penting bagi kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Nah, kami sajikan proses terjadinya fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan. Dengan bantuan sinar matahari, maka klorofil pada daun mampu ya melakukan proses kegiatan dengan bantuan karbon dioksida, maka akan menghasilkan mineral, glukosa, dan oksigen. Fotosintesis berperan dalam menyediakan makanan untuk semua organisme. Karena dari hasil fotosintesis tersebut, ya, semua organisme akan mendapatkan manfaat, yaitu adanya oksigen, juga adanya karbon, ya, adanya glukosa, zat gula, juga adanya zat-zat lain, yaitu berupa makanan untuk kehidupan makhluk. Fotosintesis ya terjadi karena adanya bantuan sinar matahari yang terdapat pada dedaunan, karena di dalam dedaunan itu terdapat zat hijau daun. Organisme fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Nah, jadi di udara di mana karbon dioksida itu akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan pada waktu proses fotosintesis. Dari karbon dioksida itu akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh semua organisme, termasuk manusia, untuk tetap hidup. Dari fotosintesis ya, nah maka sebanyak 90% oksigen yang ada di atmosfer merupakan hasil fotosintesis. Nah, bisa kamu bayangkan bila di atmosfer ini ya tidak ada atau kurang oksigen, maka
makhluk hidup dan manusia itu tidak mampu melangsungkan kehidupannya. Ya, oleh sebab itu oksigen sangat diperlukan untuk hewan, manusia, dan makhluk-makhluk lain. Jadi, peristiwa fotosintesis penting untuk keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Karena dari hasil fotosintesis kita akan mendapatkan karbohidrat dalam bentuk buah, daun, batang, akar. Itu semua adalah sumber kelangsungan hidup di bumi bagi makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Kamu sudah mempelajari bagaimana struktur jaringan yang menyusun organ yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, di dalam tumbuh-tumbuhan, perhatikan gambar bila sehelai daun kita ambil satu bagian kecil lalu kita iris, maka akan terlihat bagian-bagian daun, anatomi daun seperti nampak pada gambar. Nah, ini merupakan anatomi daun. Pada anatomi daun terdapat bagian-bagian, antara lain ada palisade, ada spongi, ada stomata, Ini semua adalah bagian-bagian dari daun. Setiap tumbuhan memiliki struktur yang disesuaikan dengan fungsinya. Jadi, setiap tumbuh-tumbuhan memiliki struktur yang berbeda. Walaupun namanya tumbuh-tumbuhan memiliki ciri khas tersendiri. Begitu. Selnya tetap sama. Setiap daun pada daunnya, daun dari memiliki susunan sel yang sama. Kamu sudah mengetahui bukan bahwa daun itu merupakan anatomi dari suatu tumbuh-tumbuhan. Ada berbagai teknologi yang meniru makhluk hidup. Jadi beberapa teknologi yang diciptakan oleh manusia itu adalah meniru makhluk hidup. Artinya meniru adalah konsep dasarnya diambil dari kehidupan makhluk hidup. Misalnya, pada helikopter, salah satu pesawat helikopter, kalian semua sudah tahu, yang meniru prinsip kerja pada capung. Nah, saya tampilkan gambar binatang capung. Nah, kalau kita telaah, itu memiliki kemiripan dengan pesawat helikopter. Begitu. Nah, ini adalah berarti pesawat helikopter itu tercipta karena ada satu binatang yang dinamakan capung. Capung bisa terbang dengan struktur yang mendekati
ya, helikopter. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga surya. Artinya, listrik yang dibangun dari sumber energi matahari yang dirubah menjadi energi listrik. Nah, ini meniru prinsip daun. Artinya, bahwa daun mampu mengubah energi sinar matahari menjadi energi bentuk lain. Nah, dengan adanya prinsip ini, maka pembangkit listrik diciptakan. Konsep dasarnya adalah dari peristiwa fotosintesis yang terjadi pada daun. Atau pesawat yang meniru prinsip kerja dari burung. Perhatikan burung, dia bisa terbang itu ternyata memiliki sayap dan ekor. Nah, begitu juga pesawat terbang. Ada sayap, ada ekor, berarti kerja pesawat terbang itu meniru dari konsep binatang burung. Gitu. Kalau kondisi rumah kira-kira meniru organ apa? Coba kamu ingat-ingat. Ada nggak makhluk hidup ya? Makhluk hidup yang memiliki rumah. Nah, ini ditiru oleh manusia. Jadi rumah itu adalah salah satu konsep dasarnya yang diambil dari hewan. Kalau susunan batu bata rumah dibuat meniru jaringan apa? Perhatikan ya. Ini susunan batu. Nah, batu ini tersusun, konsep dasarnya adalah ada yang ditiru. Begitu ya. Jadi ada yang ditiru. Apakah kondisi rumah dibuat meniru organakar dan susunan batu rumah meniru jaringan kambium? Ya. Nah, jadi rumah itu disusun, dibentuk meniru ya, meniru jaringan kambium yang terdapat pada batang tumbuhan. Coba diskusikan dengan beberapa pemanfaatan teknologi di lingkunganmu dengan meniru struktur tumbuh-tumbuhan. Artinya kamu coba mencari lagi ya, didiskusikan, yaitu pemanfaatan teknologi yang meniru struktur tumbuh-tumbuhan. Sampai di sini kawan-kawan, juga para siswa-siswi SMP yang hobi belajar, kami berpesan cintailah ilmu pengetahuan alam, karena ilmu pengetahuan alam merupakan pintu gerbang kehidupan masa depan kalian. Ya. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Mohon maaf ya bila banyak kesalahan dari kami. Itu semua adalah kehilapan tanpa kesengajaan. Ya. Salam sehat, salam hormat, salam cerdas.